Ini pembahasan yang pertama, yaitu urgensi iman kepada malaikat. Ada dua alasan kenapa kita perlu belajar tentang malaikat. Yang pertama adalah karena iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Jadi kita perlu belajar tentang malaikat karena iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah. Akan tetapi kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, wa atal mala ala hubbi, mensedekahkan harta, dan seterusnya. Jadi ini alasan yang pertama. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat berapa? 177. Adapun dalil dari hadis adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril. Ketika Jibril datang dalam keadaan menjelma menjadi sosok yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak nampak darinya bekas safar, dan tidak ada salah seorang sahabat pun yang mengenalnya. Kemudian Jibril bertanya, fa akhbirni 'anil iman, beritahu aku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Intinya jamaah, yang pertama, kenapa kita perlu belajar tentang kenapa kita perlu belajar tentang malaikat? Yang pertama apa? Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar tentang malaikat? Yang kedua adalah adanya penyimpangan-penyimpangan terkait iman kepada malaikat. Jadinya adanya penyimpangan-penyimpangan di masyarakat yang tidak dibangun di atas dalil. Apa bentuk penyimpangannya? Yang pertama, yang dilakukan oleh orang-orang ateis. Orang-orang ateis, mereka tidak beriman akan adanya apa? Malaikat. Jangankan malaikat, Allah saja mereka tidak beriman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang musyrik jahiliyah zaman dahulu, yaitu mereka yang meyakini bahwasannya malaikat adalah siapa? Putri-putrinya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mereka menjadikan para malaikat, yang dimana para malaikat adalah hamba-hamba Allah, inatha. Kata mereka, malaikat adalah putri-putrinya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang musyrik jahiliyah juga, yang mereka menyembah para malaikat. Mereka di dunia ngakunya nyembah malaikat. Ketika mereka nyembah ke kuburan, mereka nyembah ke gunung, mereka nyembah ke batu, pohon, mereka menganggap bahwasanya mereka menyembah malaikat. Namun kelak di hari kiamat Allah Ta'ala ingkari. Diingkari oleh para malaikat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindung bagi kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun. Kata Allah Ta'ala, orang-orang musyrik jahiliyah zaman dahulu, mereka sejatinya nyembah siapa? Jin, dan mereka beriman kepada jin. Kata ahli tafsir, dahulu orang-orang musyrik jahiliyah mereka menganggapnya mereka menyembah para malaikat. Ketika mereka tahu malaikat ada yang tugaskan mengatur awan, malaikat yang tugaskan mengatur gunung dan seterusnya, mereka nyembah malaikat. Namun kata malaikat kelak di hari kiamat, mereka tidak nyembah malaikat, namun mereka nyembah siapa? Jin. Ini yang ketiga. Yang keempat,
orang-orang filosof. Orang-orang filosof mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah kekuatan rohani manusia. Jadi malaikat adalah kekuatan rohani manusia yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Jadi tidak seperti yang kita yakini bahwasanya malaikat itu apa? Makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Tapi kalau orang-orang filosof mereka meyakini bahwasanya malaikat itu hanya apa jemaah? Kekuatan rohani yang nyuruh orang untuk berbuat baik. Ini yang keempat. Yang kelima, orang-orang ahli kalam, yaitu orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada dalil. Mereka tidak beriman akan adanya mereka beriman akan adanya malaikat, namun mereka tidak beriman bahwasanya malaikat itu punya sayap. Dengan alasan kalau malaikat sayapnya 2 masuk akal, tapi kalau sayapnya 3, satunya di mana? Dan seterusnya. Jadi mereka selalu jamaah menimbang dalil dengan apa? Ketika nggak masuk akal, mereka ingkari. Jadi mereka beriman akan adanya malaikat, namun mereka tidak beriman bahwasanya malaikat itu punya sayap yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran surat Fatir ayat 1. Ini yang E. Itu berarti berapa? A, B, C, D, E. Yang kelima. Yang keenam, ini kita ngabur jamaah, pembahasannya panjang. Yang keenam yaitu orang-orang yang mengolok-olok malaikat. Ada sebagian orang yang mengolok-olok malaikat, seperti seorang wanita ketika dia dengar bahwasannya kalau wanita nolak diajak suaminya akan diapain? Akan dilaknat sama malaikat. Seorang perempuan dia mengatakan, apa sih urusannya malaikat? Ngapain malaikat ikut campur masalah rumah tangga? Na'udzubillah. Atau guyonan sebagian di antara manusia, atau sebagian yang mengatakan bahwasannya dia bisa mengusir siapa? Mungkar, nakir, dan seterusnya. Ini adalah termasuk mengolok-olok malaikat. Berikutnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, keyakinan mereka adalah orang-orang yang membenci siapa? Jibril. Kenapa? Karena mereka berharap Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Nah, ternyata Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel. Jadi jangan heran jamaah, malaikat aja dibenci, dimusuhi, apalagi manusia. Makanya Allah Ta'ala berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi para malaikatnya, bagi para rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang kafir. Ini yang berapa? Berapa? 6 atau 7? 8. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya malaikat ini tidak bisa berbicara. Mereka mengatakan misalnya malaikat ini ketika bicara dengan Nabi itu bukan dengan suara, tapi dengan bahasa tubuh. Ini yang ke-8. Yang ke-9 adalah orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Ada kan jemaah? Nah, orang yang mengingkari akan adanya azab kubur sama saja dia mengingkari akan adanya malaikat mungkar nakir. Ini beberapa penyimpangan dalam masalah malaikat. Melihat adanya penyimpangan-penyimpangan seperti ini jamaah, tentunya penting bagi kaum muslimin untuk mempelajari alam malaikat berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat secara umum, yang pertama malaikah, dalilnya banyak. Yang kedua malak, dalilnya banyak juga. Kemudian al-malakul a'la, kemudian al-muqarrabun, kemudian as-safarah, kemudian al-ashhad, kemudian ar-rusul. Ini secara umum, ini nama-nama malaikat. Ada nama malaikat secara khusus, baik disebutkan secara jamak maupun tunggal. Yang jamak contohnya az-zabaniyah. Siapa zabaniyah?
Ya, yang menyiksa kelak di mana? Di neraka. Sana ada uzzaba. Iya. Kemudian muakibat. Siapa muakibat? Muakibat itu yang senantiasa menyertai manusia. Kemudian ada juga hafadhah. Siapa hafadhah? Yang menjaga manusia. Ada juga sayyahun. Apa sayyahun? Sayyahun itu artinya yang suka berkeliling di bumi, yang mereka melihat atau yang mereka mendatangi majlis-majlis zikir, mendatangi majlis-majlis ilmu. Ini ada malaikat sayyahun. Ketika mereka mendatangi majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, kemudian Allah Ta'ala tanya kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku? Mereka ingin surga, mereka takut neraka. Hadisnya panjang jamaah. Intinya di akhir Allah Ta'ala mengatakan humul julasa la yashqa minhumul jalis. Perkumpulan itu adalah perkumpulan yang tidak ada satu orang pun di antara mereka yang celaka. Jadi ketika malaikat mengatakan, ya Allah, ada di antara perkumpulan tersebut orang yang ketika hadir majelis ilmu, mereka tujuannya bukan untuk majelis ilmu. Mungkin tujuannya apa jemaah? Ngau. Atau mau mampir ke kamar mandi, mau keluar nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau hadir majelis ilmu. Apa kata Allah Ta'ala? Humul julasa la yashqa minhumul jalis. Mereka adalah perkumpulan yang tidak ada seorang pun di antara mereka yang celaka. Yang niatnya bukan karena ilmu aja nggak celaka jemaah. Apalagi yang di majelis ilmu ngantuk. Yang ngantuk dapat nggak? Dapat. Kan yang ngantuk niatnya sudah bagus kan? Walaupun sampai sini juga bagus, dapat ketenangan jemaah. Apalagi yang serius, ini luar biasa. Jadi ada sayyahun, ada ra'ad, yusabbihur ra'du. Itu ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan dengan malaikat. Ini makna, ini nama yang bentuknya jamak. Ada nama yang bentuknya tunggal, mungkar, nakir. Ada harut, marut yang Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi ujian bagi manusia. Ada Malik. Siapa Malik? Penjaga neraka. Ada Malakul Maut, pencabut nyawa. Ada Jibril. Ada Mikail. Ada pula Israfil. Yang tidak ada dalilnya adalah Israel. Ini tidak dibangun di atas dalil. Yang ada apa? Malakul Maut. Ridwan. Ini juga tidak dibangun di atas dalil. Yang ada penjaga neraka. Siapa itu? Malik. Tapi kalau Ridwan tidak dibangun di atas dalil. Ada pula Ismail. Namun tiga nama ini kata para ulama tidak ditemukan dalilnya. Pertanyaannya, boleh nggak kita ngasih nama anak kita dengan nama malaikat? Anak pertama Mungkar, anak kedua Nakir, anak ketiga Harut, anak keempat Marut, anak kelima Malakul Maut. Waduh, boleh nggak jemaah? Kalau anaknya anak perempuan dan dikasih nama malaikat, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena meniru orang-orang musyrik yang mereka beranggapan bahwasannya malaikat itu adalah anak perempuannya siapa? Allah. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Orang-orang musyrik menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hambanya Allah sebagai anak-anak perempuan. Jadi kalau kita ngasih nama anak perempuan kita dengan malaikat, dengan nama malaikat, ini seakan-akan setuju dengan anggapan mereka. Jadi kalau anaknya perempuan, jelas tidak boleh. Kalau anaknya laki-laki, ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan makruh, dibenci. Di antara yang mengatakan makruh adalah Imam Malik. Padahal Imam Malik sendiri namanya siapa? Malik. Tapi kata para ulama, Malik di sini bukan nama malaikat.
Namun Malik di sini orang Arab sudah biasa menamakan anak mereka dengan siapa? Malik. Tapi Malik mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena ada kemungkinan nanti orang itu akan dicela sama manusia. Ketika dicela, seakan-akan dia mencela siapa? Malaikat. Ini pendapat pertama. Namun jumhur ulama mereka mengatakan boleh. Kenapa? Sebagaimana boleh menamai anak-anak kita dengan nama-nama para nabi yang sama-sama ada kemungkinan untuk apa? Dicela, maka boleh juga memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama para malaikat. Nabi SAW bersabda, tasammu bismi, silakan kalian beri nama dengan namaku, silakan kalian beri nama dengan nama Muhammad, wala takannu bikunyati, namun jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Jadi nama Muhammad boleh sallallahu alaihi wasallam, namun nama Abul Qasim boleh enggak? Tidak boleh. Jadi kita boleh memberi nama anak kita dengan Muhammad, tapi kita tidak boleh memberi nama, kita tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah, beliau memerintahkan sahabatnya untuk memberi nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Padahal ada nggak kemungkinan untuk dicela anak tersebut? Ada nggak? Ada. Namun ingat jamaah, memberi nama dengan nama malaikat itu tidak ada keutamaan khusus. Tidak ada keutamaan khusus. Bahkan ada sebagian ulama yang apa? Memakruhkan. Jadi mendingan kasih nama-nama para nabi dan seterusnya. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga adalah sifat-sifat malaikat. Ketika kita berbicara masalah malaikat jemaah, kita harus berbicara di atas dalil. Kita nggak boleh ngarang. Kenapa? Karena malaikat itu lebih gaib daripada jin. Jin itu kan gaib, tapi malaikat lebih gaib daripada jin. Karena kehadiran jin itu kita bisa merasakan. Ya enggak jemaah? Ya enggak? Iya kan? Kadang kalau kita datang ke suatu tempat, di mana? Merinding. Atau ada orang yang kesurupan. Ada orang yang kesurupan, orang Jawa asli ngomong Inggrisnya lancar. Ketika kesurupan keluarnya bahasa apa? Inggris. Jelas ini bukan dia, tapi yang ngomong siapa? Kita merasakan. Sini Inggris. Atau ada orang Betawi ngomong Jawanya lancar, berarti jin mana ini? Dan seterusnya. Jadi kalau jin itu kita rasakan kedatangannya, kita rasakan keadaannya, kita rasakan adanya. Namun kalau malaikat ini lebih apa? Lebih gaib daripada jin. Karena demikian, maka kita tidak boleh berbicara tentang malaikat, mensifati malaikat, memberi nama malaikat dan seterusnya kecuali berdasarkan apa? Dalil. Sekarang kita akan berbicara sifat fisik malaikat. Sifat fisik malaikat. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi dari cahaya apa? Wallahu a'lam. Nggak usah terlalu kepo jemaah. Yang penting Nabi mengatakan malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Dahulu ada yang datang kepada Asy-Sya'bi bertanya tentang istrinya iblis. Jadi kan iblis ganggu Adam. Mereka tahu siapa istrinya Adam. Siapa jemaah? Hawa. Nah, orang ini penasaran dengan istrinya jin, iblis. Lalu istrinya iblis siapa? Apa kata Asy-Sya'bi? Dzakal arus ma syahadtuhu. Saya enggak ikut walimahannya. Selesai. Iya. Jadi perkara yang tidak dijelaskan dalam syariat sudah enggak usah lain terlalu kepo. Jadi cahaya apa? Wallahu a'lam. Yang penting Nabi mengatakan diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat punya sayap.
Malaikat punya sayap. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Dialah Allah yang menciptakan malaikat, menjadikan mereka para utusan. Uli ajnihatin, mereka punya apa? Sayap. Masna wa thulatha wa ruba. Mereka punya sayap, ada yang sayapnya berapa? 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah dalam ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Artinya di sana ada yang sayapnya lebih dari berapa? 4. Siapa jemaah? Jibril. Jibril alaihissalam sayapnya berapa? 600. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nasa'i, ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janah qad saddal ufuq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap menutupi antara langit dan bumi, ufuk. Ini menunjukkan akan besarnya malaikat Jibril. Di antara dalil menunjukkan malaikat punya sayap, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho akan apa yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan mereka meletakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan, ada yang mengatakan mereka benar-benar meletakkan dan di atas itulah para penuntut ilmu berjalan. Jadi penuntut ilmu itu luar biasa jemaah. Malaikat aja apa? Hormat. Jadi bersyukur orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah, tergerak hatinya untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Dihormati sama siapa? Malaikat. Luar biasa. Ketika bapaknya Jabir bin Abdillah, bapaknya nama Abdillah. Ketika Abdillah ini meninggal dunia, ninggalin anak perempuan banyak, yang laki-laki semua siapa? Jabir. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, Abdullah bin Haram meninggal dunia, perempuan pada nangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tabkina aula tabki, kalian nangis atau tidak nangis? Famazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Sesungguhnya malaikat senantiasa menaungi Abdullah dengan sayap-sayap mereka. Ini semua menunjukkan bahwasanya malaikat punya apa? Sayap. Yang ketiga, malaikat memiliki tangan. Allah Ta'ala berfirman, bi aidi safarah, dengan tangan-tangan para malaikat. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Yang penting kita meyakini dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya malaikat punya apa? Tangan. Namun tangannya tentu beda dengan tangan manusia. Karena manusia diciptakan dari apa? Tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Ini yang ketiga. Yang keempat, malaikat punya jantung. Mana dalilnya? Surat Saba ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indah. Tidak ada syafaat yang bermanfaat di sisi Allah. Jadi secara asal syafaat dinafikan, illa liman adina lahu, kecuali yang Allah Ta'ala siapa? Yang Allah Ta'ala izinkan. Jadi syafaat itu harus di atas izin Allah Ta'ala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai tatkala diangkat rasa takut dari hati-hati mereka. Jadi qulub itu arti aslinya apa? Jantung. Namun sudah kadung diartikan hati. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai tatkala sudah diangkat dari jantung-jantung mereka, yaitu para malaikat rasa takut, qalu madza qala rabbukum, para malaikat berkata, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Malaikat yang menjawab, yang diucapkan adalah kebenaran dan Allah Maha tinggi dan Maha besar. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasannya ketika dicabut dari apa? Jantung-jantung mereka rasa takut, menunjukkan bahwasannya malaikat punya apa? Jantung. Namun ingat, jantungnya beda dengan jantung manusia. Sama nama tidak melazimkan sama bentuknya. Sama nama tidak melazimkan sama zatnya. Manusia punya jantung,
Ayam punya jantung? Sama ada jantungnya? Beda. Kita punya jantung, pisang punya jantung. Namanya sama-sama jantung, sama enggak? Beda. Apalagi jantung kota. Iya. Namanya sama-sama jantung tapi hakikatnya berbeda. Ini yang berapa? 4. Yang kelima, malaikat punya telinga dan bahu. Rasulullah SAW bersabda, "Udina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Saya diizinkan untuk bercerita tentang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy. Annama baina syahmati udni. Bahwasanya antara ujung telinganya wa atikihi dan pundaknya atau bahunya. Jadi jarak antara ujung telinga dengan apa? Bahu. Masih rota sab'i mi'ati am, sejauh perjalanan 700 tahun. 700 tahun berapa kilometer jemaah? Di sini perjalanan kontak ya, jauh sekali kan? Nah itu menunjukkan akan agungnya siapa? Malaikat. Jadi antara ujung telinga dengan bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Ini yang kelima. Yang keenam, malaikat punya mata. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika Nabi SAW bercerita tentang Israfil. Siapa Israfil? Ini sangkakala. Dan ini ijma. Ulama sepakat. Penim sangkakala namanya siapa? Israfil. Apa kata Nabi? Ka'anna ainaihi kaukaban durriyah. Seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar. Jadi mengatakan ka'anna ainaihi, seakan-akan kedua matanya seperti dua bintang yang bersinar. Ini menunjukkan malaikat punya apa? Mata. Yang ketujuh, malaikat bisa menjelma. Ini luar biasa jemaah. Diciptakan dari cahaya tapi bisa menjelma manusia seperti manusia yang diciptakan dengan apa? Tanah. Malaikat Jibril kadang menjelma menjadi sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Kadang datang layaknya Arab Badui, seperti yang datang kepada Nabi yang bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kalau bukan orang Arab Badui, tidak ada yang manggil Muhammad. Manggilnya siapa? Ya Rasulullah. Tapi karena ini orang Arab Badui, mereka manggilnya apa? Ya Muhammad. Nabi Muhammad marah tidak jemaah? Marah tidak? Tidak marah. Jadi kalau Ustaz dipanggil namanya aja jangan marah. Lihat biasa aja. Nabi Muhammad dipanggil apa? Namanya apa? Gitu. Iya. Mana dalilnya? Dalilnya banyak tadi. Kadang menjelma menjadi siapa jemaah? Dihya al-Kalbi. Kadang menjelma datang kepada Nabi layaknya orang Arab Badui. Seperti malaikat yang datang kepada Nabi Lut. Yang datang kepada Nabi Lut jemaah menjelma dengan sesempurna mungkin. Jadi malaikat kalau menjelma itu benar-benar mirip, benar-benar sama. Makanya ketika datang malaikat ke Nabi Lut, itu kaumnya jamaah hasrat, berhasrat kepada siapa? Tamunya Nabi Lut. Padahal tamunya siapa jamaah? Malaikat. Allah Ta'ala berfirman, "Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih." Ketika mereka lihat ada Nabi Lut didatangi tamu, mereka bersegera menuju Nabi Lut. Min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Yang sebelumnya mereka emang adalah orang-orang pelaku apa? Hukum. Qala ya qaum haula ibanati hunna adharu lakum. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, itu loh anak-anakku, mereka lebih suci bagi kalian. Jadi anak-anak perempuan itu lebih suci bagi kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kepada Allah, tolong jangan ganggu tamu-tamuku. Tolong jangan bikin saya malu dengan kalian mengganggu siapa? Tamu-tamuku. Jadi ketika menjelma itu benar-benar apa? Mirip 100%. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwasanya kadang malaikat ini jamaah bukan hanya mendatangi Nabi, mereka juga kadang mendatangi manusia. Seperti kisah 3 orang yang diuji dengan apa?
Penyakit apa jemaah? Botak, terus buta sama kulit kan? Mereka didatangi siapa jemaah? Malaikat. Ada orang yang menziarahi temannya karena Allah, juga didatangi oleh malaikat. Bahkan malaikat ketika mendatangi Nabi SAW, ketika mendatangi Nabi Musa alaihissalam, untuk apa? Mencabut nyawa. Ketika datang kepada Musa, ursila malakul mauti ila Musa alaihissalam, diutus malakul maut, malaikat penyabut nyawa. Ulama ada yang mengatakan malaikat penyabut nyawa itu satu, hanya saja pasukannya banyak. Ada yang mengatakan benar-benar satu. Sehingga kata para sahabat, malakul maut itu kalau mencabut nyawa itu layaknya orang yang di atasnya ada hidangan. Dia mau ngambil apa aja, tinggal ngambil. Mau nyabut yang mana, tinggal satu, hanya saja mana yang dia inginkan tinggal apa? Tinggal ambil. Jadi intinya kita kembali ke hadis, ursila malakul maut ila Musa alaihissalam, diutus malaikat pencabut nyawa kepada Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu saqqahu fafaqa'a ainahu. Ketika datang dipukul sampai matanya terluka jemaah. Jadi ketika menjelma benar-benar apa? Sempurna. Pada dari sahaya ketika menjelma benar-benar seperti manusia. Buktinya apa? Ketika dipukul kena, matanya terluka. Faraja ila rabbihi, kemudian malaikat itu kembali kepada Rabbnya. Faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang enggak mau mati. Faradallahu azza wa jalla ilaihi ainai. Allah kembalikan matanya kepada ainahu, kepada malaikat tersebut. Qala irji ilaihi, kembali kamu kepada Musa. Faqullahu, kata kepadanya, ya an lahu yadahu alamati thawr falahu bikulli ma ghattat yadahu bikulli sya'ratin sana. Kata Allah Ta'ala, katakan oleh Musa, letakkan tangannya di punggung sapi, maka bulu mana saja yang tertutupi oleh tangannya Nabi Musa, itu setiap bulu diberi umur berapa? Setahun. Berapa banyak jumlah bulunya jemaah? Iya, sudah ada. Iya. Sebagaimana malaikat bisa menjelma, jin juga bisa menjelma. Hanya saja jin itu menjelma, jelmaannya sesuai dengan taraf ekonomi masyarakat. Ketika jinnya itu jin Eropa, biasanya pakai apa? Pakai jas, pakai dasi gitu. Tapi kalau sampai di Indonesia, genderuwo, kuntilanak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, malaikat tidak makan dan minum. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 26-28. Ketika Allah Ta'ala mengutus para malaikat kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung nyembelih sapi, kemudian disuguhkan ala ta'kulun, ternyata mereka enggak makan. Yang kedelapan. Yang kesembilan, malaikat meninggal dunia. Jadi malaikat juga meninggal dunia. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ketika ditiupkan sangkakala, matilah, meninggallah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak mati. Ibnu Hajar ketika belum menjelaskan ayat ini jamaah, belum menyebutkan banyak perincian. Siapa sih yang dikecualikan di sini? Siapa sih yang dikecualikan tidak mati di sini? Ibnu Hajar kemudian mengatakan bahwasanya para malaikat mati, dan belum membawakan hadis-hadis yang marfu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih pembahasan yang ketiga tentang sifat fisiknya. Nanti kita akan bahas setelah ada insya Allah sifat akhlaknya. Allah
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita melanjutkan sifat akhlaknya. Yang pertama, malaikat ini pemalu. Jadi antara sifatnya, malaikat apa? Pemalu. Rasulullah SAW suatu hari datang kepada beliau Abu Bakar, tersingkap betisnya. Datang Abu Bakar, ngobrol, selesai pulang. Datang Umar, kondisinya masih tersingkap betisnya. Ketika datang Utsman, langsung apa? Ditutup betisnya. Bunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tadi datang Abu Bakar, datang Umar, kamu kok enggak nutup betismu? Tapi ketika datang Utsman, kenapa engkau menutup betismu? Kata Rasulullah SAW, ala astahi mimman tastahi minhul malaika. Tidakkah saya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Siapa jemaah? Utsman bin Affan. Beliau dikenal dengan Dzu Nurain, memiliki dua cahaya. Siapa jemaah? Ruqayyah nama Ummu Kulthum. Dari sejak Nabi Adam jemaah sampai Nabi Muhammad tidak ada orang yang dapat gelar apa? Dzu Nurain. Tidak ada orang yang bisa menikahi dua anak Nabi. Hanya satu. Siapa? Utsman bin Affan. Ini orang luar biasa jemaah. Yang kedua, malaikat itu bisa terganggu dengan aroma tidak sedap. Malaikat bisa terganggu dengan aroma tidak sedap. Rasulullah SAW bersabda, man akalal basal wa thaum. Siapa yang makan bawang merah maupun bawang putih, sebelum mengkiaskan dengan pete, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi kalau mau sholat, sikat gigi dulu. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu bisa terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu. Jadi Allahu Akbar itu nyebur, itu malaikat terganggu juga. Ya, ini yang ketiga. Maaf, yang kedua. Yang ketiga, di antara sifat malaikat, malaikat tidak masuk ke rumah yang di rumah tersebut ada gambar maupun anjing. Ada gambar maupun anjing. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam. Jibril pernah menjanjikan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan Nabi SAW menunggu. Namun setelah ditunggu nggak ada datang. Kemudian Nabi mengatakan, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rasuluhu. Allah Ta'ala tidak mungkin menyelisih janjinya. Begitu pula para rasulnya itu malaikat tidak mungkin menyelisih janjinya. Ini malaikat nggak datang pasti ada apa? Masalah ini. Ternyata beliau SAW mendapati di bawah ranjangnya ada apa? Anjing. Kemudian, ya Aisyah, mata dakhala hadzal kalab. Wa ya Aisyah, kapan ini anjing masuk? Faqalat wallahi ma daraitu. Demi Allah saya tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa attani fajalastu laka falam ta'ti. Datanglah Jibril mengatakan, wahai Jibril, engkau telah berjanji kepadaku untuk datang, namun kenapa engkau tidak datang? Maka Jibril mengatakan, mana anil kalab alladzi kana fi baitik. Yang tidak menjadikan aku masuk ke dalam rumahmu karena adanya apa? Anjing di rumahmu. Inna la nadkhulu baitan. Kata Jibril, kami para malaikat tidak masuk ke rumah fihi kalbun wala surah. Rawahu Muslim. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada apa? Anjing, yang di dalamnya ada apa? Gambar. Makanya dua hal ini hendaknya kita hindari agar rumah kita senantiasa dimasuki malaikat. Ini yang ketiga. Yang keempat, malaikat di antara sifatnya mereka bisa berbicara. Dalilnya banyak. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah ingin menjadikan di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Di sini malaikat menjawab perkataan Allah.
Nabi SAW juga bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibba." Wahai Jibril, Allah senang kepada fulan, cintai dia wahai Jibril. Fa'ahabbahu Jibril. Wahai Jibril mencintai hamba tersebut. Fayunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Fayaqul, Jibril berkata. Ini menunjukkan kalau seandainya malaikat itu apa? Berbicara, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, para malaikat, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada fulan, maka cintailah, dan seterusnya. Dan hadis tadi jamaah, ketika ada 3 orang yang diuji dengan apa? Botak, kemudian buta, dan penyakit gatal, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya malaikat ini bisa berbicara. Tidak seperti orang-orang meyakini bahwasanya malaikat ini ketika berbicara dengan bahasa apa? Tubuh. Ada jamaah orang-orang seperti itu. Yang keempat, sifat malaikat adalah suka mendoakan kebaikan. Dan kemarin sudah kita sebutkan 13 ya. Ada 13. Yang keenam, malaikat sifatnya adalah mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang baik. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, kiramin bararah. Mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang bar. Apa arti bar? Baik. Bararah jamak dari bar. Mereka adalah orang-orang baik. Yang ketujuh, malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, sifat malaikat adalah mereka tidak sombong. Jadi malaikat walaupun agungnya luar biasa, kuatnya luar biasa, Jibril aja punya 600 saya bersama dengan itu jamaah, malaikat sama sekali tidak sombong. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, lan yastankifal masihu an yakuna abdalillah. Isa tidak pernah enggan, tidak pernah sombong untuk menjadi hamba Allah, untuk menyembah Allah Ta'ala. Walal malaikatul muqarrabun. Tidak pula para malaikat yang didekatkan. Ini dalil bahwasannya malaikat tidak apa? Sombong. Ini sifat-sifat malaikat. Sekarang kita masuki penutup jamaah. Kita sudah berbicara panjang tentang malaikat, walaupun kita belum berbicara tentang tugas-tugas malaikat. Saya akan langsung saja masuk ke penutup. Thamaratul imani bil malaikat. Apa sih faedah, manfaat dari kita mempelajari iman kepada malaikat? Kita sudah berbicara panjang tentang malaikat. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama, amal iman bihim minal imani bil ghaib alladhi huwa aslu usulil iman. Jadi ketika kita belajar iman kepada malaikat, kita akan semakin yakin akan keberadaan malaikat. Yang dimana iman kepada malaikat ini termasuk bagian dari apa? Rukun iman. Jadi semakin yakin. Yang kedua, at-thiqatu bisanadil risalah. Semakin yakin, semakin thiqah dengan risalah kenabian, dengan kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ternyata di sana ada siapa? Malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan apa? Wahyu. Jadi semakin yakin kita dengan sanadul risalah, sanadnya risalah dari Allah Ta'ala, kemudian ke siapa? Jibril, kemudian ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini meyakinkan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang kedua. Yang ketiga, ihtiramuhum wa mura'atul adab alladhi yanbaghi ma'hum fi madallatin nusus. Menghormati mereka dan memperhatikan adab-adab dengan mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Seperti tadi, malaikat itu enggak senang dengan bau yang busuk. Sehingga orang yang belajar akan sifat malaikat, diantaranya malaikat enggak senang dengan bau busuk, dengan orang yang habis makan sesuatu yang baunya menyengat langsung ke masjid. Sehingga orang yang belajar tentang malaikat, dia akan menghindari hal tersebut dan dia akan beradab kepada siapa? Malaikat. Ini yang ketiga. Yang keempat, at-ta'assi bihim fi dawami ta'atihim lillahi ta'ala. Meniru mereka
di dalam konsisten beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita tahu bahwasanya di sana ada hamba-hamba Allah, yusabbihuna la yafturun, kata Allah. Malaikat itu kalau sudah bertasbih nggak pernah apa? Futur. Yusabbihuna laila wan nahar. Mereka bertasbih baik di siang maupun di malam. Ada yang malaikat sejak diciptakan sampai hari kiamat kerjanya sujud dan seterusnya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa di sana ada makhluk-makhluk Allah yang ibadahnya luar biasa, kita terdorong untuk meniru mereka, walaupun tidak bisa 100% mustahil, karena kita punya hawa nafsu dan seterusnya. Dan menyadarkan kita jamaah bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Allah nggak rugi kalau kita nggak beribadah, karena yang beribadah kepada Allah selain kita apa? Banyak. Yang beribadah kepada Allah selain kita banyak. Makanya ada seorang yang mengatakan, ya Rabbi ibaduka siwa ya kathir wala rabbun li siwa. Wahai Rabbku, hamba-hambamu selainku banyak, tapi saya tidak punya Rabb selainmu. Jadi akan mendorong seseorang untuk semakin rajin beribadah. Jadi jamaah, kita beribadah manfaatnya buat siapa? Diri sendiri. Kita nggak beribadah, yang beribadah kepada Allah jauh lebih banyak. Ini yang keempat. Maaf, yang keempat. Yang kelima, Ummul Mukmin fi istijabatillahi ta'ala lidu'aihim wastighfarihim lahu. Seorang mukmin akan bersemangat mencari amalan-amalan yang dengannya menjadi sebab malaikat mendoakan mereka. Jadi setelah kita tahu bahwa sifat malaikat itu suka berdoa kebaikan, dan kita terdorong untuk mencari amalan-amalan yang dimana amalan-amalan tersebut menjadi sebab malaikat mendoakan kita. Ini yang kelima. Yang keenam, istinabu ma yusabbibu budal malaikah. Meninggalkan, menjauhi apa-apa yang menjadi sebab menjauhnya malaikat. Jadi kita menghindarkan hal-hal yang bisa menjadikan kita jauh dari malaikat, seperti kasuar, seperti gambar-gambar, wat tamathil, patung-patung, wat alatil lahwi, alat musik. Makanya sebagian orang zaman Ustaz Firanda cerita bahwasanya di rumahnya itu belnya itu bunyinya aneh, bunyinya lucu. Kalau di bel kan biasanya bunyinya gimana jemaah? Ya ini bisa kalau dipencet bunyinya takomaning. Iya. Jadi menghindari hal seperti itu. Wal kilab, menghindari anjing. Wa nahwu dzalika mimma ja'atin nusus yub'idul malaikah 'ani syakhsin awil makan bisababihi. Dan yang lainnya yang dalil-dalil menunjukkan bahwasanya malaikat menjauhi orang dan tempat yang ada hal-hal yang kita sebutkan tadi jamaah. Ini yang keenam. 6 betul ya? 6. 7 kan? Oh iya. 7. Yang baru ini 7. Yang ketujuh, al-imanu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa qudratihi. Beriman akan keagungan Allah. Kalau seandainya malaikat saja luar biasa dan jumlahnya berapa? Banyaknya luar biasa. Kita sampaikan bahwasanya di langit itu tidak ada tempat seluas 4 jari illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidun lillah, kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah di Baitul Ma'mur setiap hari berapa? 70.000. Sudah berapa hari sekarang jemaah? Sudah berapa juta tahun barangkali? Sudah berapa miliar hari? Setiap hari berapa? 70.000. Luar biasa. Jadi malaikat yang kita lihat luar biasa dikisahkan dari Jibril jamaah menghancurkan kaum Sodom itu hanya dengan sekali sayapnya digerakkan sekali langsung hancur. Makanya dahulu ketika Allah Ta'ala berfirman tentang neraka, lahadis alaihatis asyar. Jadi neraka itu dijaga sama 19 malaikat. Nah, orang-orang musyrik jahiliyah ketika mereka mengatakan, mereka dengar bahwasanya dijaga 19, mereka mengatakan cuma 19. Kalau 19 kita akan lawan, kata mereka. Naudzubillah. Padahal malaikat kuatnya luar biasa. Malaikat sekuat ini jamaah menunjukkan akan kuatnya pencipta.
Kuwatul makhluk dalah ala kuwatil khaliq, kata para ulama. Kekuatan makhluk menunjukkan akan kekuatan pencipta. Ya, ini yang ke-7. Yang ke-8, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pertolongannya, perhatiannya kepada Bani Adam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menugaskan kepada para malaikat untuk mengatur banyak hal untuk kemaslahatan manusia. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Masih ingat kisah dakwah Nabi ke Taif, jemaah? Ingat kan? Kemudian Nabi SAW didatangi oleh Malakul Jabal. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, ada malaikat ditugaskan untuk meniupkan roh, ada malaikat ditugaskan untuk apa jemaah? Masalah hujan. Dan yang paling agung adalah malaikat yang ditugaskan untuk apa? Menyampaikan wahyu. Ini semua untuk maslahat manusia, sehingga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segalanya. Ini yang keberapa? 8. Yang terakhir, mulazamatul istiqamah wal hadar min muqarafatil ma'asi. Berusaha senantiasa istiqamah dan menjauhi dan hati-hati dari mendekati maksiat. Kenapa? Hadaran min an yaktubu alaina ithman aw yashhadu alaina bimaksiatin. Karena kita takut malaikat akan apa? Menulis. Kiraman katibin. Jadi kita mau dimanapun malaikat akan apa? Nulis. Aw yashhadu alaina bimaksiyah. Atau malaikat kelak di akhirat akan menjadi saksi bahwa si A dulu bermaksiat. Jadi orang yang belajar akan malaikat akan tumbuh muraqabah, akan tumbuh perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi malaikat yang menulis tidak akan pernah zalim dan tidak akan pernah lalai. Jangankan apa yang sudah terucap, jangankan apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi apa jemaah? Ham itu adalah keinginan di hati. Kata Nabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanah. Siapa yang menginginkan untuk berbuat baik di hati ini, dia ingin berbuat baik dengan ikhlas, lah kok enggak melakukan, itu baru keinginan di hati, belum diucapkan, belum dilakukan. Kutibat lahu hasanah kamilah. Ditulis baginya satu kebaikan. Siapa yang nulis? Malaikat. Baru terbesit di hati. Kalau sudah melakukan jadi berapa? 10, bahkan bisa menjadi 700, bisa lebih dari itu. Tapi kalau hal keburukan, ketika dia meninggalkan malah ditulis sebagai apa? Satu kebaikan. Jadi beriman kepada malaikat jamaah akan menjadikan kita senantiasa malu kepada Allah Ta'ala dan malu kepada malaikat, karena dimanapun kita berbuat maksiat, di situ ada para malaikat yang senantiasa siap untuk mencatat dan siap untuk menjadi saksi kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.